Oke guys, kita saat ini lagi panen ubi cilembu yang jenis rancung ya. Nah, panen saat ini kita di kebun itu kita langsung sortir ya, di grading dan disortir. Jadi ukurannya ada yang kecil, yang gede. Ini kan bawaan dari dalam tanahnya seperti ini nih. Tuh, ada beberapa ukuran, ada yang gede dan kecil. Kemudian kita pisahin nih, itu yang gedenya grade AB, kemudian yang grade TO nya langsung kita pisahin, dan juga yang kecil-kecilnya ada yang Arben, ada Ars, ada Gucrak dan lain-lainnya. Nah, kemudian ketika orang sini bilangnya mipit ya, ketika mipit itu kita juga pisahin, ada yang kena lanas atau Silas formicarius, ada juga yang kena ngagebog nih seperti ini nih. Ini ngagebog, ini istilah orang sini ya bilangnya ngagebog atau gebogen. Jadi dia umbinya dia busuk seperti ini nih. Jadi ketika dia udah kena ujungnya, ini sampai ujung sini, sampai ujung sininya dia juga kena. Ini awal mulanya dia terkenanya seperti ini, warnanya coklat-coklat dulu, kemudian nanti dia akan berubah jadi hitam biasanya. Dan ini nggak bisa di oven ya, nggak bisa dimanfaatkan, paling ini harus dibuang, dikomposkan. Itu pun rekomendasinya jangan untuk tanaman ubi lagi, karena akan nanti menyebar ya. Nah, ini kita identifikasi cendawan Buremia exigua ya, cuman memang masih kita identifikasi ya, belum kita masih hipotesis. Nah, ini biasanya yang jenis rancung ini dia lebih tahan, cuman memang masih ada 1-2 yang kena juga ya. Dan juga biasanya kalau yang ngegebog ini adanya di paling banyak itu di musim hujan, karena si cuacanya dia lembab, tanahnya basah. Nah, kalau di musim kemarau dia biasanya kendalanya di ubi cilembu itu adalah lanas atau Silas formicarius, karena si lanas ini dia aktif menyerang ketika suhu panas, jadi dia aktif bertelur. Nah, contoh ya kalau yang lanas ini. Nah, lanas itu ada yang nyerang langsung dari umbinya, ada juga yang dari batangnya seperti ini. Dari batang ini lebih ke pengerek batang, dan ciri khasnya dia bau ya, ciri khasnya dia bau kayak bau leci, berbau, dan ada titik-titik hitam ya. Kalau yang ngagebog ini, dia tidak berbau, tidak berasa juga, nggak. Cuman kalau ini dia beracun ya. Kalau misalkan dibikin pakan ternak harus benar-benar diolah dulu. Itu guys ya. Oke guys, terima kasih. Boleh yang mau nanya-nanya silahkan di kolom komentar ya.